Kali ini saya akan membahas tentang sofa bed, yaitu sofa atau kursi yang bisa untuk duduk sekaligus bisa untuk tempat tidur. Ini biasanya ditempatkan di ruang-ruang yang dia untuk menonton TV ya teman-teman ya. Jadi bisa untuk nonton TV ini. Nah, ini proses pertamanya yaitu pemasangan karet. Ini awalnya ini karetnya masih renggang-renggang ya teman-teman ya, ini terlalu renggang. Nanti akan saya buatkan menjadi lebih rapat lagi, tapi harus diperhatikan dengan dudukan kursinya, kerangkanya teman-teman ya. Nah, kalau kerangkanya memang kuat, kita rapatkan lagi supaya apa? Supaya ya lebih awet, karena semakin banyak karetnya semakin awet dia. Jadi agak lama gitu untuk amblesnya. Nah, ini yang satu ini sudah saya buat rapat ini teman-teman ya. Sudah saya buat rapat. Nah, ini yang satu ini masih renggang ini. Yang awalnya saya dapatkan gini, saya awal untuk di servis ini teman-teman ya. Nah, sedangkan yang ini adalah kerangka paling bawah ini teman-teman, ini untuk dudukan kursi, dudukan ininya, dudukan kaki kursinya, kakinya yang besar ya, kaki yang kotak gitu. Nah, ini kerangka untuk paling bawah sendiri. Jadi ini nanti digandengkan dengan yang kerangka yang di bagian atas. Nah, ini sudah saya buat rapat semua, dua-duanya, dudukan dan sandaran. Sedangkan dua ini nanti akan digandengkan yaitu dengan engselnya ya, engsel sofa bed. Nah, ini terpisah ya teman-teman ya. Nanti kita gandengkan antara yang satu dengan yang satu, yaitu dipasang engsel sofa bed. Nah, nanti yang satu di skrup, yang satu juga nanti digandengkan dengan yang satunya lagi. Nah, ini bentuknya, bentuk engselnya, engsel sofa bed. Nah, ini jadi bisa ditekuk, bisa diluruskan lagi. Nah, nanti yang ujungnya nanti digandengkan, diskrup ke tempat yang sebelahnya. Ini kalau ditarik dia akan tidur, dan kalau ditarik lagi akan, nah, jadi itu sandarannya. Nah, ini nanti disekrupkan ke dalam sana teman-teman ya. Jadi nanti disekrup dengan skrup yang kuat ya, yang skrup yang hitam itu teman-teman ya. Nah, ini jadi bisa disetel. Ini posisinya ada di dalam nih teman-teman ya. Nah, jadi ada dua, kanan dan kiri. Nah, ini jadi yang satu bisa dicekelkan, yang satu juga sama, jadi berbarengan antara yang satu dan yang satunya lagi. Nah, ini jadi dua-duanya nih, kanan dan kiri. Nah, setelah ini semuanya setelah rapat karet-karetnya, nanti baru kita tutup atas karetnya nih, yaitu tutup dengan kain sisa ya teman-teman ya. Nah, ini kebetulan ini kainnya kain baru-baru nih, tapi kain sisa. Nah, jadi saya tutup bagian atasnya agar supaya busa-busanya itu tidak berobol atau brojol atau keluar dari karet-karetnya, itu yang bikin cepat rusak busanya. Nah, ini jadi ini untuk pelapis supaya tidak keluar dari lubang-lubang sela-sela karet, anyaman karet tadi. Biasanya juga ada yang dipasang pakai gardus. Nah, tapi gardus itu kan bahannya dari kertas ya. Kadang-kadang gardus juga bisa lentur, bisa sobek. Nah, ini. Nah, setelah dipasang, nah bagian engselnya tadi jangan dipasang dulu teman-teman ya. Jangan ditutup dulu bagian yang engselnya ini. Untuk bagian yang engsel ini kita sisakan dulu, soalnya nanti untuk pemasangan engselnya dari yang satu ke yang satunya lagi. Kalau kita tutup nanti susah nih teman-teman ya, susah untuk dipasangnya lagi. Jadi sisakan dulu ya selahnya itu,
dengan ditutup untuk pemasangan skrupnya. Nah ini tadinya rusak nih teman-teman ya, tadinya lepas semua karena kurang kencang gitu skrupnya. Sedangkan skrup ini kan ada yang di bawah, ada yang di samping. Jadi skrupnya harus semuanya teman-teman ya, skrup yang samping sama skrup yang bawah. Jangan yang bawah semua, kalau yang bawah semua nanti dia nggak kuat nahan sandaran. Nah ini busanya, busa yang bawaannya nih sebelum diservis ini. Jadi ini busanya ini pada berobol ya teman-teman ya. Nah ini kerdus-kerdusnya, dan busanya ini busa angin nih teman-teman ya. Ini busa yang terlalu udah kempes ini. Jadi landasannya ini aslinya ini kardus ini teman-teman ya, kardus. Nah ini udah lubang-lubang ini. Nah jadi nanti kita ganti dengan yang kain tadi udah dipasang teman-teman ya. Jadi kita ganti. Nah sedangkan ini busa yang bawaan kursinya ini tipis ya teman-teman ya, tuh sangat-sangat cepat kempes ini teman-teman ya. Nah setelah kita pasang pelapis karetnya tadi di atas karetnya, itu untuk supaya tidak berobol atau tidak berojol gitu. Lalu busanya kita ganti dengan busa yang kenyal. Nah busa yang kenyal ini saya pakai busa dengan ketebalan ini lebih kurangnya 5 cm. Ini busa yang kenyal ya teman-teman ya, kenyal, jadi dia bisa lebih awet lagi nih, tidak mudah untuk kempes gitu. Nah seharusnya ini untuk busa duduknya ini seharusnya yang ukuran 7 cm, tapi nanti saya double ya teman-teman ya. Yang bekasnya tadi itu saya taruh di bawah, dan yang baru ini saya taruhkan di atasnya, jadi ketemunya nanti 7 cm. Walaupun yang di bawahnya udah kempes ini, tapi dia masih ketemu sekitar 2 cm atau 3 cm. Nanti kita tambahkan dengan yang baru 5 cm, nanti ketemunya 7 cm. Semua sesuai dengan anggaran ya teman-teman ya. Nah seharusnya ini kan busanya 7 cm, harusnya 7 cm. Kalau 7 cm itu baru semua, jadi nggak perlu ditambah. Tapi ini karena anggarannya kita tambahkan lagi menjadi 7 cm. Yang lama ketemunya 2 cm, dan yang barunya 5 cm, jadi ketemunya sekitar 7 cm. Nah ini tebalnya busa ini 5 cm ya teman-teman ya. Nah sedangkan kursi ini memang semuanya 5 cm teman-teman ya. Kalau sofa biasa itu kan dudukannya 7 cm, sandarannya 5 cm. Tapi karena ini semuanya menjadi dudukan, kalau dibuka kan jadi rata. Nah kalau yang satu 5 cm, yang satunya 7 cm, nanti nggak sama, jadi dibuat 5 cm semua. Jadi pas dibuka, digelar seperti ini, nanti jadinya rata teman-teman ya, 5 cm dan 5 cm. Tapi ada tambahan di bawahnya 2 cm, jadi ketemunya 7 dan 7. Untuk bagian tangannya itu masih pakai yang lama, tapi sini udah ditambah lagi di bagian dalamnya. Di bagian dalamnya saya tambah dengan busa yang sekitar 3 cm, dan yang lama itu 2 cm, jadi 5 cm. Untuk tanganannya itu tebalnya 5 cm. Untuk bagian samping-samping, pelapis samping itu yang warna biru ini sekitar 2 cm teman-teman ya, yang warna biru ini. Nah ini bisa diceklekkan ini teman-teman ya. Nah, ini jadi tempat duduk ini, jadi kursi ketika dia diceklekkan ini bagian sandarannya. Nah jadilah ini seperti sofa. Tapi ketika dia nanti diturunkan, nanti akan menjadi tempat tidur, bisa untuk buat tidur. Nah jadi ini tampaknya seperti sofa, seperti kursi. Tapi setelah kita buka ini, nah ini kita buka dulu di sini, kita dorong saja teman-teman ya. Cara bukanya dorong terus lepaskan sampai ke bawah. Nah jadilah tempat tidur. Nah seperti inilah teman-teman ya. Ini tadi pemasangan karetnya sudah, pelapisan atasnya karetnya sudah, pemasangan busa sudah. Nah sekarang tinggal tahap ini penjahitan. Nah untuk penjahitan
sofa bat ini memang agak rumit ya teman-teman ya, karena ini gandeng, sandaran dan dudukan itu gandeng, tidak seperti sofa-sofa yang lain. Kalau sofa yang lain itu memang sandaran sendiri jahitnya dan dudukan sendiri jahitnya, jadi nggak terlalu rumit. Tapi ini satu-satunya kursi yang sandaran dan dudukannya tuh menjahitnya sekaligus, dan ini termasuk agak rumit ya teman-teman ya. Nggak susah sih, cuman agak rumit. Nah, karena sandaran dan dudukannya itu memang dijahit sekaligus. Nah, karena apa? Karena waktu dibuka dia kan jadi satu, menggandeng gitu. Ya sebenarnya juga bisa sandarannya sendiri, dudukan sendiri, tapi nanti ketika dibuka itu akhirnya ada selah di tengah-tengah, itu selah kosong gitu. Tapi ya selera juga, mau dibuat ada selah kosong di tengahnya bisa, ataupun memang rapat. Nah kalau rapat ya sandaran dan dudukannya memang jahitnya harus digandeng, atau kainnya itu tidak terpotong, jadi langsung. Nah ini proses penjahitnya selesai nih teman-teman. Nah sekarang tinggal pemasangan kainnya. Ini sudah dipasang ya teman-teman ya. Saya nggak membuat videonya waktu pemasangannya, tapi ini sudah dipasang. Dan kerangka yang paling bawah tadi, kerangka kaki ini sudah dipasang. Ini kakinya yang kaki yang besar ini kakinya dia ulir ya teman-teman ya, ulir. Nah nanti juga kalau kursi ini ada yang jinjit gitu ya, nggak seimbang, ini kakinya bisa diputar sampai sesuai dengan lantainya. Terkadang begitu, kadang nggak sama, mungkin selisih gunjit dikit, nanti bisa di setel ya tuh diputar. Nah ini pemasangan kainnya sudah, nah ini tangannya sudah, ini semua sudah. Nah sekarang ini tinggal selesai nih, ini selesai bentuk sofanya, jadi terlihat seperti tempat duduk. Ini kainnya kain yang halus, kain yang paling halus ini teman-teman ya. Di antara kain lain, di antara kain yang lain, ini kain yang paling halus. Nah ini, jadi untuk bagian atas sudah, bagian bawah sudah, ini sudah digandengkan, dan sandaran juga sudah. Nah ini tampaknya dari belakang ini teman-teman ya. Nah di belakangnya ditutup dengan kain hitam ini, kain hitam, karena yang belakang ini memang tidak terlihat ini, karena posisinya dia kan bagian di untuk nonton TV lah gitu. Nah ini kalau dibuka seperti ini teman-teman ya, nanti kalau jadi tempat tidur ini, tapi kalau ditutup lagi nanti jadi tempat duduk. Baiklah teman-teman, itu saja yang saya bisa berikan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.